Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang mulia, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-19, yang berkata demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, putus asa adalah perasaan yang sangat berat. Rasanya seperti berada di dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Ketika masalah datang bertubi-tubi, hati kita bisa menjadi lemah dan jiwa kita terasa menjadi remuk. Mungkin kita pernah merasa tidak ada seorang pun yang memahami atau peduli dengan penderitaan kita. Namun di tengah putus asa, firman Tuhan datang sebagai cahaya yang membawa penghiburan dan kekuatan. Ayat renungan kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Dia bukan Allah yang jauh, yang hanya mengamati dari kejauhan. Sebaliknya, Dia adalah Allah yang hadir, yang melihat air mata kita, mendengar keluhan kita, dan memahami kedalaman rasa sakit kita. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan sedang memeluk kita dengan kasih-Nya yang setia. Ketika putus asa melanda, seringkali kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa dosa atau kelemahan kita membuat kita tidak pantas untuk mendapatkan perhatian-Nya. Namun ayat renungan kita pada hari ini menunjukkan bahwa justru saat hati kita hancur, Tuhan lebih dekat dari sebelumnya. Dia tidak menunggu kita menjadi kuat dahulu. Dia datang kepada kita dalam kelemahan kita. Contoh nyata dari kasih Tuhan ini bisa kita lihat dalam kehidupan Nabi Elia. Setelah mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, Elia merasa takut dan putus asa ketika Ratu Izebel mengancam nyawanya. Dia lari ke padang gurun, merasa sendirian dan ingin mati. Namun Tuhan tidak meninggalkan Elia dalam keputusasaannya. Dia mengutus malaikat untuk memberi makan Elia, menguatkannya, dan membawanya ke hadirat Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa putus asa bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan selalu menyediakan kekuatan baru, bahkan di saat kita merasa tidak sanggup melanjutkan hidup.
Dia memahami bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas, dan Dia dengan lembut membimbing kita keluar dari kegelapan menuju terangnya. Saat putus asa, penting untuk mengingat bahwa pengharapan kita tidak bergantung pada situasi yang kita hadapi, tetapi kepada siapa Tuhan itu. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, dan Allah yang selalu memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Meskipun kita tidak selalu mengerti mengapa kita harus melewati masa-masa sulit, kita dapat percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Putus asa juga bisa menjadi momen di mana kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat kita tidak mampu lagi mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan menunjukkan bahwa kekuatannya sempurna di dalam kelemahan kita. Dia memampukan kita untuk bangkit, bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat putus asa melanda hidupmu, jangan menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan dekat denganmu. Dia peduli dan Dia selalu siap menyelamatkanmu. Datanglah kepadanya dengan hati yang terbuka dan biarkan Dia memberikan penghiburan serta kekuatan yang baru. Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak pernah habis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh letih dan penuh beban berat. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami, terutama ketika kami merasa patah hati dan remuk jiwa. Kami menyerahkan setiap keputusasaan yang kami alami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan dan pengharapan baru untuk melangkah maju. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.